Dia bukan pencipta, tapi kami adalah garis keturunan daripada alat musik ini. Kami di sini 10 bersaudara, semua ada 6 laki-laki, 4 perempuan. Di mana semua bukan hanya sekedar paham sasando itu dibuat, tetapi bagaimana untuk bisa regenerasikan ke generasi penerus. Iya. Nama saya Jitron Pah. Orang kenal dengan nama Jitron, marga kami atau nama keluarga Pah. Saya ngomong begini, jelaskan begini, pasti banyak yang belum pernah ke sini. Iya. Jadi selamat datang di rumah Sasando. Kalau kita googling di Google pasti ketemu. Sasando atau rumah Sasando. Terus kalau banyak yang sudah tahu Sasando, ya demikian Sasando. Tapi apa itu Sasando? Nama asli dari alat musik Sasando pun datang dari sebuah syair lagu, yang lagu itu juga diciptakan oleh seorang pemain Sasando yang bernama Sari Sandu. Di lagunya itu yang ada di Sasando Pentatonic atau Sasando yang asli atau original, yaitu Sasando Meko dalam bahasa roti atau Sasando Gong, di mana ini yang dibilang pentatonic atau asli dengan syair lagu seperti itu. Ai do selele Sari Sanduria de, itu bahasa roti. Apa yang saya lakukan di sini? Jika Anda masih bertemu dengan almarhum, dia akan bercerita demikian seperti itu. Bagaimana memperkenalkan Sasando kepada setiap pengunjung yang datang, siapapun itu, mau dari Amerika, Eropa Barat, Eropa Timur, sampai Asia Tenggara, bahkan dalam negeri. Kenapa saya langsung seperti ini? Saya tahu pasti semua ini lagi durasi, mungkin mau berangkat. Ini taksi bandara ya. Iya. Maaf saya stand up sedikit ya. Jadi saya anak nomor 4, adik saya namanya Berto, stay di Jakarta. Kami semua selalu didukung atau dilirik sama Kementerian Pusat di pariwisata. Ekonomi kreatif, kami selalu ikut mensupport juga kegiatan-kegiatan promosi pariwisata Indonesia ke berbagai negara di belahan dunia. Dan bersyukur itu cuma karena pukulan daripada pandemi dan Seroja, maka keadaan kami agak sedikit signifikan. Tapi kami tidak menyerah di situ. Kami terus melestarikan apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kami. Saya generasi ke-6. Generasi ke-7 sudah ada di keponakan saya. Kenapa saya harus bilang saya? Karena saya belum menikah. Kakak saya yang pertama, kedua, dan ketiga ya sudah. Kenapa? Jodoh. Oh. Jadi jodoh itu pasti Kepo. masa Pak. Jadi seperti itu ya. Saya coba memperkenalkan seperti apa bagian dari tempat ini. Ya sebenarnya ini saya harus curhat banyak sebenarnya. Ibu Rita ini tidak tahu juga keadaan kami di sini. Saya juga tidak tahu sebenarnya ini bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak semua ini dari instansi mana. Maaf saya tanya. Penting soal. Dari mana? Adiknya Bu Rita. Kementerian Pariwisata. Iya. Pusat. Ya. Ini menjadi tradisi dari di Indonesia seperti apa? Sambil kritikus, saya tetap ada pada lingkaran musik ini. Indonesia terkenal dengan pentatonik, diatonik. Ini yang tadi saya sudah sebut adalah pentatonik. Bagaimana dia bisa ke diatonik? Mengalami step by step perjalanan sejarah, yaitu penambahan senar dan notasi yang bisa menjadi diatonik seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ini sudah elektrik. Kita bisa dengar tanpa elektrik. Bagaimana kita kembali ke era abad ke-17, di mana tidak ada rudal, tidak ada roket. Anda bisa mendengar suara aslinya. Bukan lip sync, band. Bisa dibuka. Pertanyaan yang bagus atau tanggapan yang bagus. Sebelum saya buka ini, saya jelaskan lagi. Ini untuk resonansi suaranya. Mungkin kedengarannya ada. Saya buka.
Magic. Tapi ini aslinya. Jadi ketika saya buka, kita bisa mendengar. Sampai di situ agar lebih menarik dan menyemangatkan hati pagi hari kita sambut ke satu menyesuaikan keadaan itu penting, tidak harus terpaku akan tradisi, tetapi bagaimana untuk bisa memperkenalkan ke milenial kita harus menyesuaikan juga dengan namanya elektronika atau digitalis. Mohon maaf bahasa saya mungkin orang bilang sekolah tinggi, tidak, saya tamatan SD. Saya mengorbankan pendidikan untuk melanjutkan ini. Di sini banyak orang yang tidak percaya. Karena dulu saya waktu mau daftar sekolah, saya harus ngamen dulu. Saya ngamen dapat 500.000. Habis itu baru masuk sekolah untuk daftar di sekolah. Dari situ saya melihat ayah saya sendirian. Jadi saya memutuskan untuk berhenti sekolah dan melanjutkan. Oke, kita lanjut ya. Kenapa saya sedikit coba blending? Kita tahu Eric Clapton, The Legend of musik pop barat. Saya coba melestarikan musik ini supaya bisa dipandang tidak sebelah mata oleh generasi-generasi. Saya tidak mau hanya gitar doang yang bisa blending, tapi sesana pun bisa. Saya coba bikin lagu Wonderful Tonight di tahun 2009. Malam soalnya. Jadi di sini orang banyak terpukau, jatuh cinta. Wow, Sasando. Saya suka Sasando. Saya mau belajar Sasando. Saya tidak tahu apa yang merasuki saya bisa membuat seperti itu. Jadi akhirnya saya baru paham. Ternyata ayah saya ini seorang multi talent yang super. Teman-teman, saudara-saudara, kakak-kakak, ibu, bapak-bapak, sudah lihat kantor gubernur? Gedung kantor gubernur berbentuk seperti Sasando. Betul, seperti ini. Ayah saya memodifikasikan Sasando ini untuk resonansi suaranya itu di tahun 91. Awalnya seperti ini, mudah rusak. Tetapi pada zaman dahulu dia menjadi perabot rumah tangganya orang Rote, orang NTT, tempat menaruh air. Yang bagian kecil buat diminum, mug atau gelas. Orang barat bawa ke Amerika takut rusak. Ayah saya bikin dari dus keller box untuk melindungi. Tetap pecah. Masuk bagasi ya dipontang pagi. Lalu ayah saya coba memodifikasikan yang praktis. Datang di sini.
Ibu-ibu mohon maaf bikin punya kipas tangan lu seperti orangnya. Sa bawah. Ayah saya terinspirasi dari situ. Oh. Jadi di sini ada dijahit. Mohon maaf, saya kenapa harus ngomong ini? Itu royaltinya. Itu royalti kami. Tetapi orang NTT semua yang kebanyakan asbun, memonopoli, mengkorupsi hal itu. Sponsori yang lain untuk menciblak, bikin KW-KW dan segala macam. Seperti itu. Saya tidak mau panjang, saya singkat saja biar kita paham ceritanya kemana nanti bisa ditanyakan. Jadi di sini, akhirnya di sini kami mempelajari terus memproduksi. Di belakang kita ada bengkel atau rumah produksi. Di situ juga bukan anggaran kami sendiri, tapi kami dihibahkan. Lewat siapa? Masih instansi pemerintah. Kemenristek bekerjasama dengan Politeknik Negeri Kupang, yaitu mereka membangun rumah produksi. Itu pun dengan hibah. Pemda NTT tidak ada sama sekali. Kenapa saya harus garis bawahi? Ini sebagai informasi. Mau detail cerita tahu kita bisa bahas di podcast. Nah, di sini saya terangkan lagi, sesando. Kalau di sana pentatonik, ibaratnya seperti teman-teman dari Jawa itu dia lebih sifat kesinden, campur sari, keroncong segala macam. Ada di sini seperti kecapi dan yang lain, gong, gendang atau gamelan. Nah, balik ke sini karakternya sama. Di sini ada 3 karakter, yaitu gong paling tinggi, gong sedang, dan gong bass. Balik lagi ke sini, kenapa ada suara bass, suara ritme, dan melodi? Saya terangkan ini, mohon didengar, karena ini juga bagian dari bagaimana saya informasikan ke 40 murid saya yang sudah saya ajari dan sudah bermain keliling dunia di mana-mana dengan cara seperti itu. Pengertiannya, ada melodi, ada bass, dan juga ada ritme. Kalau yang paham piano pasti paham. Ada chord di sebelah kiri, melodi di sebelah kanan. Ini kebalik. Kenapa saya sampai ke sini? Ada satu kisah nyata yang kami alami di sini. Ayah saya, dia tidak sekolah tinggi tapi dia bisa kalahkan seorang musisi profesional dari Jepang. Dia kenal sekali seluruh alat musik di dunia. Dia datang ke ayah saya, dia bilang gini, ini hati-hati. Ini bagian dari sepertinya namanya Malaysia, Sri Lanka, Madagaskar, dan lain-lain. Paham ya maksud saya? Nah, orang ini datang ke ayah saya, dia bilang gini, Maestro, bisakah Anda buat sasando yang saya mau pesan itu, berapapun harganya saya bayar, tetapi melodinya kanan. Teman-teman, sasando melodi kiri loh. Di sini. Dia minta melodinya kanan. Kita langsung tahu ini maksudnya apa. Untung waktu itu ayah saya tidak tergiur dengan uang, dibayar berapa segala macam. Kalau enggak, bukan Malaysia yang klaim, teman-teman, Jepang. Ini sedikit kisah nyata yang kami alami di sini. Akhirnya ayah saya dengan pikirannya yang praktis. Guys, ini bisa diputar. Hello. Ketawa dong. Ini bisa diputar. Paham ya? Jadi ketika dia datang, saya kasih harganya sama. 3 juta harganya. Seperti yang ada di. Akhirnya orang Jepang ini pas dia datang, dia lihat, benar ya, melodi di kanan. Tapi notasinya tetap sama, tidak diubah. Kita berikan tepuk tangan buat Mas. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya ngomong seperti ini. Padahal Ibu Rita tadi di WA tuh sempat bilang, mohon maaf ya, kita mau bergembira ria gitu. Tapi saya pikir ini penting sekali kita harus curhat ke teman-teman yang dari pusat. Karena kebanyakan ketika sudah datang di sini, yang selain ingin bergembira menikmati, tidak ada kayak begini. Oke lah, waktu tanya di Dekranasta, kantor gubernur, segala macam, seniman ini, seniman taman budaya segala macam, sasando itu begini-begini. Oh no, datang sini. Saung pujo aja saya sampai Bandung. Paham itu. Saya pelajari banyak dari sini. Kayak seniman dan seniman saling bertukar pikiran itu harus wawasan bagaimana bisa maju dengan kemandirian,
tidak harus bergantung pada siapapun, apalagi pemerintah. Jadi saya bersyukur hari ini juga kita lagi kumpul, reuni juga dalam keluarga. Jadi kami lagi berpikir bagaimana untuk bisa mengembangkan ini lebih maju, tidak harus tergantung kepada brand kita, ayah kita, almarhum atau master kita. Tetapi bagaimana kita bisa mandiri untuk lebih kreatif. Contoh seperti yang saat ini ya, pasti teman-teman haus. Kalau ada yang bawa minum, mungkin bisa nikmati. Banyak orang selalu merequest, Om Citron, tempatmu bagus. Bisakah ada kafe gitu, jual-jualan? Ini pasti kalau ada yang haus kan ingin beli minum. Yeah. Masa beli minum harus kembali ke El Tarik? Yeah. Nggak mungkin dong. Mungkin saya sedikit stand up ke situ lagi. Jadi banyak masukan ke situ. Jadi yang saya bisa cerita seperti ini, teman-teman ada yang mau nanya atau mau apa silakan. Tapi keadaan kami sampai hari ini, sampai detik ini, saya juga sudah tidak stay lagi di Jakarta dari 2012 sampai 2017 saja. Karena ketika tahun 2017 ayah saya mulai sakit-sakitan, saya lebih memilih ke sini mengambil sisa waktu yang dia masih ada untuk bagaimana menggali warisan leluhur daripada sesama. Kami sudah masuk generasi ke-7. Orang tua bilang 7 turunan sudah. Sedikit lagi mau masuk ke-8. Hello Indonesia, presiden, menteri, gubernur, mata lu gimana? Apalagi NTT. Saya harus ngomong ini karena ini teman-teman dari Jakarta, bukan dari NTT. Sedikit saya lihat banyak kritis. Karena apa? Tempat ini dari zaman dulu seperti ini doang. Sayang sekali kami ini benar-benar ingin melestarikan, tapi tidak ada sentuhan-sentuhan sama sekali. Buat apa kita dibawa ke Menteri Pariwisata ke luar negeri? Yang saya alami tahun 2012, saya ke Italia, main di Roma dan di Milan. Berpulang dari sana, saya kembali ke sini, ayah saya bilang begini, Citron, kamu ke Italia, masuk dari kamu pulang itu banyak wisatawan Italia ke sini. Bukan tepuk wisatawan Italia, sebelum pandemi loh, banyak wisatawan Italia. Jadi begitu mereka datang di sini, saya ngomong gini tapi sambil ya, mahal ya sebenarnya. Jadi begitu mereka datang, mereka bilang, Buongiorno, Citro, yo, buongiorno. Begitu saya sudah tidak tahu bahasa Italia kelanjutannya apa, saya langsung masuk. Motor dibikin event kita tunjukkan sebenarnya. Banyak orang yang bilang kami tidak bisa mengkawinkan atau mengkolaborasikan sejarah. Hello, Georgetown Penang Malaysia, kakak saya dan adik saya sudah pecahkan di sana. Di sana ada Vietnam, ada Thailand, ada Malaysia juga di sana. Kami menampilkan semua fakta-fakta sejarah dari sesama ini, yang dimana belum pernah ada seniman di NTT sini dikit itu. Hello, juk dan ukulele atau juk dan gitar bisa diadukan. Tapi bagaimana membawa cerita sejarah datang dari gong kayu, gong besi, datang ke pentatonik 10 senar, naik ke 32 senar dan dinyanyikan. Hello, itu berapa macam karakter itu. Datang dari zaman batu, masuk ke pentatonik yang belum kenal namanya gitar. Eropa juga belum datang jajah Indonesia, begitu masuk ke sini dan endingnya Kang Purwacaraka mengenal saya. Tanya saja Kang Purwacaraka, ini yang epic lagi. ADMS kenal saya tidak mau sombong. Bagaimana dia masuk ke konsep musik orkestra yang kita tahu itu milik Eropa, dan di sana ada musik petik namanya harpa. Saya di request khusus untuk menggantikan posisi harpa teman-teman. Dan itu musik asli Indonesia, musik tradisi Indonesia, musik sasando, bukan musik harpa. Mohon maaf saya terlalu banyak membawa
teman-teman untuk masuk lebih dalam dengan seperti cerita ini, karena memang ini yang kami alami. Sudah ini sama saudara saya juga bilang main sudah. Jadi ya mungkin seperti itu. Ibu Rita mohon maaf, tapi saya harus sampaikan ini karena memang selama ini yang kami jalani dan kami alami. Jadi sebenarnya kepingin kami itu, kami bukan mau kami bukan berharap untuk kami selalu dapat panggung. No. Gali kami untuk bisa memberikan apa untuk generasi milenial saat ini. Di mana sudah dipetakan, sudah dibuat dengan digitalisme segala macam yang hampir melupakan akan barang-barang seperti itu. Kaji kami untuk bikin apa kayak untuk generasi berikutnya. Kami siap, tapi kami mau dari pusat, karena kami percaya dari pusat. Mohon maaf ini bahasa saya agak keras. Kami lebih percaya dari pusat, bukan dari daerah. Oke, sampai di situ. Ada yang mau request lagu? Ada ya. Sekali lagi mohon maaf ya soal penjelasan saya seperti itu. Memang mungkin saya berkarakter seperti itu. Saudara-saudara yang lain juga saya nggak tahu. Begini aja, kita rolling dari Sumatera. Mana dari Sumatera? Ada dari Sumatera. Ada. Taruh. Masuk ke Jawa, ada yang dari Jawa. Taruh. Banyak. Taruh tuh. Batak ada. Batak ada tuh, Batak tuh. Satu ya kita main. Batak. Batak. Medan ada. Batak ada.
minta respon dari teman-teman mau tanya atau mau, atau ada yang mau belajar tadinya 6 jadi namanya namanya jangan kaku-kaku santai. Aduh gimana ini? Terkesima atau gimana ini? terkesima. Atau terkejut ya kenapa saya seperti itu? Siapa yang suaranya bagus? Atau ada yang mau menyanyi pamer poco? Pamer lucu. Lucu loh. Atau yang suka dangdut? Oh bisa tuh ngiringin dangdut tuh mana Mama Yahya. Bisa. Terakhir Pak Fitri ya, Kepala BIN pusat. Sini bisa demonstrasikan bisa sanggup seperti itu. Terus beliau juga ikut belajar bagaimana ini ditekuk, diikat, bisa pasang masalahnya. Masuk ke sini. Saya ajarin juga bagaimana cara belajar. Yang mungkin ada teman-teman yang sebentar penasaran belajar saya mungkin spontan aja. Seperti tadi saya lupa satu. Ketika kalau orang mau belajar, bagaimana penempatan jari? Jangan terkecoh dengan ada yang bilang bermain sesano 10 jari. Jangan. 3 jari. 3 dan 6. Bagaimana itu ditempatkan? Pada tangan kanan itu ada pada ritme, yaitu dengan bunyi Mi Do Sol C. Or C itu ya. Senang main gitar. Kemudian yang kiri Do Sol. Kemudian chord yang berikut adalah G. Re Si Sol. Re Sol. Kemudian chord yang terakhir adalah chord ketiga yaitu F. Do La Fa. 3 chord dasar itu dipelajari, dihafal dan disatukan masuk ke lagu
awal untuk pemula belajar bisa main sesama dengan lagu seperti ini. Semua pasti tahu. Sederhana. Tapi saya sudah melahirkan 40 murid lebih dengan cara seperti itu. Selain langsung ada gambarannya juga. Bagaimana notasi yang bulat itu dibuka, dibagi sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, dan juga mi, do, sol, la, si, do, macam seperti itu. Bagaimana maksud yang saya bilang 6 jari, mi, do, sol, ritme, dan juga ini bass dan melodi di tangan kiri. Itu yang harus dipahami bagaimana belajar. Jadi kalau saya mau gampangkan, kita tahu slang. Ada Ivanka di sini, basis. Ada Abdi Negara, melodi, Rido. Kenapa saya harus bawakan ini? Teman-teman masih ingat waktu masa jabatannya Pak Arif Yahya? Di situ ada tema Reog and Roll, Reog Ponorogo diangkat. 10 kota yang harusnya jadi tour slang yaitu Reog and Roll. Saya tiba-tiba diminta sama Potlot untuk mengikuti audisi musik tradisi. Saya selain Sasando yang mewakili Nusantara, ada teman-teman saya dari Gendang Jawa, namanya John Arif. Lalu ada satu teman saya, Matahan Sihotang, Gondang Batak, mewakili dari Sumatera. Jadi ada Sumatera, Jawa, dan Nusantara. 3 musik tradisi ini kami dikolaborasikan itu selalu mengiringi slang dalam 10 tur vokal Indonesia, yaitu Bali, Bandung, Jawa, Batam, Medan, Makassar, Bandung, dan Jakarta. Roots selanjutnya itu sebenarnya kita sudah masuk ke Asia, tetapi promotornya korupsi, jadi kegiatannya stop di situ. Ada itu. Jadi seperti itu bagaimana saya memainkan lagu, saya bercerita pengalaman saya. Jadi mungkin kita bisa terinspirasi. Saya tidak mau menceritakan sesuatu yang asal, yang orang dengar kok bisa gitu, kok kenapa gitu, tapi tidak ada fakta. Karena ada seniman yang kebanyakan asli, itu di NTT banyak. Curi ide, lalu bikin gebrakan, bikin apa segala macam. Ide orang, konsep orang.
musik utamanya di salah satu gedung yang memang itu tempat pertama mau saya bikin konser di sini. Dengan lagu yang kita bawakan itu lagu klasik tapi pakai musik tradisional, angklung, gamelan Jawa, saya sambung, violin, dan juga teman saya yang bermain namanya Pak Yuni, dia main saxophone. Lagunya saya ambil part awal seperti ini. Klasik. Danube, John Strauss, klasik piano. Saya belum lahir, saya belum lahir. Itu dipadukan dengan piano gamelan, heboh di sana. Seperti itu. Saya tidak mau melakukan sesuatu dengan berbicara asal-asalan. Fakta. Saya sudah mau jalani 30 tahun menggeluti ini. Kalau secara wajib, maestro 30 tahun, saya lebih dari 30 tahun. Saya baru jalan sampai 28 tahun. Saya belajar musik ini dari umur 13 tahun. Seperti saudara-saudara saya, adik-adik atau kakak saya. Kami hanya dibekali dengan awal otodidak, tetapi kami juga bukan buta not. Kami sekolah, kami pelajari not balok, not angka, bagaimana bisa mengerti do, re, mi, fa, sol, si, do.